Nah, usahawan masih bareng aku nih, Dinda dan Kak Kartika Anda, yang pastinya owner Ria Miranda Padang nih. Mungkin usahawan di rumah udah pada penasaran nih Kak, kira-kira gimana sih, mungkin ada yang belum tahu, mungkin baju-baju kakak atau apa. Sabar dulu, nanti kita bakal liatin satu-satu ya Kak. Oke, siap. Nah, untuk soalnya ini nih Kak, kenapa sih Kakak memilih buat buka ini nih tuh di Padang? Karena kebanyakan orang kan mungkin buka ke kota-kota lain gitu. Kenapa Kakak yakin buat buka di Padang? Waktu itu juga karena permintaan Ria Miranda sendiri ya, desainernya pengen buka butik di kampung halamannya gitu. Dan kebetulan waktu itu juga dia juga jualan online ya di Jakarta, dan pasarnya udah banyak di Padang juga. Jadi orang juga udah yang ada jualan baju juga di sini, dia beli untuk dijual lagi di Padang. Berarti diterima nih kayak di Padang gitu, daripada orang lain yang jualin baju kita, kenapa nggak kita sendiri Ya, waktu itu sih. kayaknya yakin dah. Mungkin kedepannya ada mau buka di kota lain mungkin Kak? Si Sumbar mungkin dulu. Kita udah buka di Bukit Tinggi. Oke, di Bukit Tinggi. Berarti totali berapa semua tuh Kak cabangnya Ria Di Miranda? Padang ada 2, di Bukit Tinggi 1, berarti 3. Oke, bakal nambah pastinya Kak? Insya Allah, Insya mudah-mudahan. Allah, mudah-mudahan gitu ya Kak. Amin. Dan boleh tahu nggak sih Kak konsepnya nih, konsep dari butik Ria Miranda sendiri nih? Konsepnya itu sebenarnya lebih feminim ya, feminim, pastel, soft, terus pink kayak gitulah. Kalau untuk Ria Miranda sendiri butiknya. Lebih feminim ya, kayak yang aku sekarang mungkin. Iya. Iya. Benar-benar. Ya mungkin kayak sekarang aja feminim, di luar kan nggak tahu. Gitu ya Kak. Kalau misal produk nih Kak yang dijual dari butik Ria Miranda ini, kira-kira apa aja nih Kak? Produknya dulu beragam ya. Kalau dulunya cuma jualan baju, jilbab gitu kan. Sekarang udah ke aksesoris kayak tas juga udah ada, sepatu, sendal, mukena. Jadi lebih beragam sih kalau sekarang untuk jualan produk Ria Mirandanya. Oke, gitu ya usahawannya. Sedikit nih Kak, kalau aku pribadi, teman-teman aku kalau udah pakai Ria Miranda itu vibes-nya tuh rasa beda gitu, beneran, serius. Iya. Gak hanya baju, jilbab pun. Misalnya jilbabnya kan sedikit bermotif gitu kan, tapi Iya. dipakai baju apa aja tetap masuk. Masuk ya. Tuh, ya gitu. Oke, kayaknya usahawan di rumah udah pada penasaran dan pengen tahu kayak koleksi Ria Miranda ini apa aja gitu. Kita lihat dulu ya Kak. Nah, ini nih Kak. Berarti ini lebih ke terang ya warnanya Kak ya? Iya, ini warnanya salmon ya, warna peach. Itu koleksinya, ini termasuk koleksi terbaru sih, Imaji Top. Nah itu tuh lagi material katun pemilihannya, karena sekarang kebetulan Ria Miranda lagi ngeluarin koleksi yang dingin, nyaman dipakai, karena lebih banyak di rumah ya kalau zaman sekarang. Itu sih, itu yang tadi. Oke, berarti yang tadi tuh lebih konsep mungkin kegiatan di rumah gitu ya? Iya, lebih casual. Oke, mungkin di rumah tapi tetap gaya. Tetap gaya, Iya. tetap gaya. Jadi dan material juga nggak panas itu. Oke. Tapi tadi tuh tunik kah atau Itu lebih top. ke Oke, Top. top. Mungkin nextnya apa lagi nih kira-kira? Oke. Nah ini juga lagi-lagi nih Ria Miranda dalam masa pandemi ini juga Oke. sering ngeluarin home dress. Home Itu dress. kayak daster sebenarnya, tapi daster yang fashionable juga, yang tetap gaya, yang walaupun di rumah dasteran tetap cakep lah gitu. Iya, Dan kayak itu lagi viral gitu di rumah kayak pakai daster tapi gaya tapi gitu. tetap nyaman gitu, Iya, nggak panas benar, juga. Itu sih materialnya juga rayon, Hmm? jadi lebih ringan lagi dari katun dan lebih nyaman. Malah ada juga sih yang pakai keluar rumah, tapi mungkin dilengkapi sama outer lagi lah ya, gitu. Tapi kalau gitu aja sih juga oke Kayak aja. dress. Bener. Kalau dari segi warna emang ini pemilihan warna yang terang-terang gitu Iya, ya. lebih ke pastel, lebih soft. Oke. Selanjutnya nih, apa lagi ya? Nah ini jaket, nah ini juga pertama kali Ria Miranda ngeluarin jaket. Waktu itu lagi pandemi, orang lagi suka olahraga ya, olahraga, lagi perhatiin kesehatan juga, dan Ria Miranda juga nangkep itu, dan dia coba bikin jaket, alhamdulillah diterima tuh jaket. Dan ini lebih ke nilon bahannya, tahan air, kayak gerimis masih oke, sama angin gitu. Oke.
Jadi walaupun olahraga tetap gaya ya. Iya, tetap gaya Salah gitu. kostum. Jangan sampai salah kostum Iya, gitu. benar. Karena mungkin kebanyakan orang ya kalau lagi olahraga ya simple mungkin. Iya benar. Benar. Makanya kalau yang tadi tuh kayak cocok sih, bisa sih. Kalau dari segi harga nih Kak. Kalau harga ranknya dari 400-an sampai 900-an ada, tapi itu untuk kategori yang menengah ke atas. Kalau yang ke atas itu ada yang Remirana Signature, itu lebih ke 1 jutaan gitu. Berarti ada beda-beda Ada dari sisi- daily, ada Remirana regular, ada essential. Essential ini lebih kayak aksesoris, itu ada dari 200 ribuan ada, 100 ribuan juga ada. Ini kebetulan nih scrub yang essential yang polos itu 100 ribuan. Oke. Ada. Berarti ada range harga tersendiri berarti ya Kak ya. Oke, nah kalau dari 3 model tadi itu Kak, kira-kira cocoknya nih apakah cuma buat olahraga kah atau buat di rumah aja kah atau gimana nih? Enggak, jadi yang top tadi bisa dibawa keluar rumah juga oke, kayak ke supermarket, ketemu teman-teman juga oke sih, anak-anak muda juga bisa pakai. Ini model yang tadi ya, makanya tadi ambil contohnya yang gitu ya, ini kayak bisa dipakai nih gitu. Yang pastinya yang bisa dipakai anak muda zaman sekarang benar, gitu. benar. Nah gitu ya usahawannya mungkin dari 3 contoh tadi kira-kira udah kepikiran nih, aku cocoknya yang mana, aku cocok yang mana gitu. Kalau kira-kira aku cocoknya yang mana gitu kan? Cocok semuanya. Cocok semuanya. Karena fungsinya berbeda. Iya benar banget. Dari tadi kan Kakak bilang beberapa model mungkin terinspirasi karena pandemi gitu ya. Nah pengaruh pandemi ini sendiri nih terhadap butik Kakak? Pengaruh pasti ada, karena dari yang dulu orang ke butik jadi nggak ke butik karena kita sempat tutup ya, sempat tutup 2 minggu ini suruh waktu PSBB pertama 2 minggu kita hanya jualan online waktu itu, kita nggak datang ke butik. Tapi itu berpengaruh karena namanya kita belanja baju pasti customer pengen langsung ke butik ngelihat apa bahannya, modelnya seperti apa, ketika dipakai kayak apa gitu, baru dia putuskan untuk beli gitu. Ketika online itu memang menurun dari segi mungkin karena dia nggak lihat langsung atau karena dengan daya beli customer yang udah menurun juga sekarang itu. Tapi alhamdulillah walaupun dalam keadaan seperti itu masih survive sih. Iya. Tapi yang jujur ya nih Kak, yang aku lihat waktu pandemi kemarin, tepatnya Lebaran gitu ya. Iya Lebaran. Kayaknya masih banyak aja gitu orang yang datang atau orang yang beli itu. Iya. Tahu-tahu pas keluar Lebaran, jilbab Ria Miranda gitu. Iya. Masih itu masih. Alhamdulillah berarti ya Kak. Ya. Nah, ada perbedaan nggak sih dari sistem penjualan nih Kak? Penjualan sebelum pandemi, penjualan setelah pandemi gitu? Ada pastinya. Yang dulu yang kita nggak pernah live shopping, jadi kita bikin live shopping kayak live shopping yang nanya-nanya mau lihat baju itu dong Kak, ya udah kita langsung liatin ke layar kayak gitu. Terus yang ke butik kita pakai standar COVID yang cuci tangan dulu, ukur suhu, wajib pakai masker, dan sekarang kita juga nggak nyaranin cobain baju gitu karena masukin itu jadi beresiko aja sih. Itu bedanya. Oh itu beda dari segi. Tapi dari segi customer sendiri ada yang ngeluh Kak atau kok nggak boleh sih dicobain gini gitu? Ada lah pastinya, tapi untuk lebih bagusnya sih enggak Kak, karena ngurangin risiko aja sih gitu. Tapi kalau mau pengen paksa ya udah kita dari bawah, jangan sampai ke daerah mulut kan gitu. Benar. Kalau misalnya nih Kak, ada perbedaan konsep nih, konsep yang lama tetap dipakai kah atau enggak gitu, atau selalu dengan konsep baru? Konsep butiknya ya, kalau dulu konsep butiknya lebih rumahan ya kayak Asofi itu, sekarang udah lebih ke dari House of ke Ria Mirandanya, jadi kayak toko udah bisa, kayak di mall juga udah bisa. Terus butiknya yang dari dulunya semuanya putih, sebicik, dulu temanya sebicik ya, sekarang udah lebih ke modern, pink, ngambil pink sama ada ornamen-ornamen kayunya. Itu sih kalau untuk butik. Nah, nggak kerasa sebentar lagi kita juga mau menyambut bulan suci Ramadan nih Kak. Kira-kira boleh sedikit nih Kak di-spill apakah ada koleksi baru gitu untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ada. Kemarin kebetulan lagi meeting juga, itu ada 2 koleksi yang dikasih tahu, sama ada Ria Miranda Signature itu masalah yang Saga, itu ada yang kedua itu Ria Miranda yang kekeluargaan, yang lebih keluarga, maksudnya yang ada bapak, kekeluargaan untuk keluarga. Ada bapak, anak cewek, anak cowok. Yang biasanya reguler yang cowok nggak bikin, cuma anak cewek aja, tapi ketika Lebaran dibikin lengkap.
Itu sih. Jadi pengen berkeluarga gitu. Karena pengen beli yang berkeluarga gitu Kak. Boleh untuk orang tua juga bisa Iya, kan. orang tua mungkin ya insya Allah gitu. Kalau dari konsep, ada konsep baru kah yang mau dikeluarin ini Kak? Ada koleksi terbaru ya. Dari segi konsepnya? Bahan kah? Atau Bahannya model? kalau untuk bahan sih kita belum tahu ya, kemarin tuh cuma baru dilihatin desainnya apa, seperti apa, temanya seperti apa. Kalau untuk yang signature biasanya lebih berat sih, kayak mungkin bahan ada payet-payetnya kayak gitu. Oke, gitu ya usahawannya. Mungkin gak sabar bakal pakai koleksi terbarunya Ria Miranda pastinya pas lebaran nanti. Karena setiap lebaran ada aja orang di luar sana pakai jilbab kayak itu, baju kayak itu pasti dari Ria Miranda. Dan kita pasti tahu nih, oh ini Ria Miranda punya gitu. Habis ini kita bakal bincang-bincang lagi sama kakaknya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur.